Dan Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud meriwayatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa orang yang berkata inna yusbihu, barang siapa yang membaca tiap pagi, wa inna yumsi, dan sore, pagi dan sore, tiap pagi dan pagi sore dia baca kalam kamarotin 3 kali. Apa yang dia baca? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Siapa yang baca itu 3 kali pagi dan sore, karena maka hakon alawahi ayyuriyahu, maka ada sifat orang yang baca itu hakon dapat diberi hak atas Allah ayyuriyahu untuk meridhoinya. Jadi ini kita baca dulu baru-barunya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Baca itu 3 kali pagi, 3 kali sore, 3 kali, maka orang itu berhak mendapat keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat semua kan? Alhamdulillah. Itu dapat kemarin dari zaman masih kecil itu kalau pulang ngaji itu bacanya itu roditu billahi robba, roditu saya ridho billahi dengan Allah robba sebagai Tuhanku, wabil islami dina, dan saya ridho Islam sebagai agamaku, wabil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan saya ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Jadi kalau kita ridho kepada Allah, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita jangan ada yang disesali. Kalau kita menyesali terhadap sesuatu yang terjadi pada diri kita, itu berarti kita nggak ridho sama Allah, nggak ridho sama Gusti Allah. Ya sakit, itu Allah sudah yang ngatur. Ya sehat, juga Allah sudah ngatur. Yang gak megang duit, ya emang Allah sudah ngatur. Ya lagi megang duit juga sama. Ya nyari kerjaan, kagak dapat, emang belum saatnya. Ntar juga kalau belum dapat nganggur juga. Ntar juga kalau pas dapat, udah dapat kalau emang udah saatnya. Aku sekolah SD itu nggak pernah ditungguin biar supaya SMP. Udah berjalan aja normal. SD berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun selesai dengan sendirinya masuk SMP. SMP 3 tahun dengan sendirinya 3 tahun selesai.
masuk SMA. SMA selesai tidak tahu perguruan tinggi, yang kerja, yang terusin kuliah. Ini berjalan apa ada. Jangan disesali. Harus ridho semua terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca 3 kali. Waktu sini dan dari Ibnu Sini meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika asbahta, jika pada waktu pagi fakul maka bacalah Allahumma anta rabbi la syarika laka asbahna wa asbahal mulku lillahi la syarika lah." Baca itu berapa? Salata marotin 3 kali. Wa idza absaita, dan jika kamu berada pada waktu sore, fakul maka bacalah bismillahirrahmanirrahim seperti yang demikian itu. Fa innahunna, maka sesungguhnya bacaan itu yukafirna akan menghapus ma bainahunna, yaitu di antara dosa pagi dan sore. Jadi tadi baca pagi itu 3 kali. Ada Nabi lagi mengajarkan baca ini yang lain. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la syarika laka asbahna wa asbahal mulku lillahi la syarika lah. Itu dibaca pagi sama sore 3 kali. Yang tadi juga boleh dibaca pagi sama sore 3 kali. Tirmidzi wa Abu Dawud, dan meriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Makin abdi, tiada seorang hamba yaqulu yang membaca bisobahin pada bisobahin kullayamin, pada setiap pagi, wa masai kulli lailatin, dan dia sudah masuk malam, yang dia baca apa? Bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu dibaca salasa maratin 3 kali. Lam yadurru syai'un, maka tidak akan memberikan mudarat bahaya baginya sesuatu apa. Kita baca lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu dibaca 3 kali, dibaca 3 kali pagi dan sore. Sama kalau itu dibaca dan yadurru saya tidak akan datang bahaya buat kita. Kamu kalau main ke rumah orang, disediain air putih disediain air aqua disediain air simulan dan kita nggak tahu itu apa airnya, dia campur sama air putih, dan kita nggak tahu kopinya sudah campur sama panas dan tertentu. Jadi kita nggak tahu. Makanya sebelum minum baca ini
Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wala adabisa'i. Muhammad jadi kamu jahil mau baca itu. Kalaupun itu ada sesuatu yang membahayakan buat diri kita, itu jadi luntur. Kalau kita disediain air atau kopi dah, kita kagak ngopi, tapi temen nyediain kopi. Kalau kagak minum, yang nyediain kesipu gak? Kesipu. Wah, udah bikin kopi susah-susah. Bapak gua aja udah bikin kopi, gua kagak bikinin. Lu datang gua bikinin kopi, makanya kagak diminum. Gua punya penyakit mah. Ya, tapi kan udah bikin. Nah, baca ini. Mudah-mudahan dengan minum kopi ini layaturu tidak membawa bahaya buat diri saya ya Allah. Minum dari kopi. Atau ada orang yang yang jahat dengan kita, misalkan di air yang kita kasih atau di makanan yang kita kasih itu ada sesuatu yang membahayakan buat diri kita. Kasih roti dalamnya bukan selainya, bukannya keju tapi jarum. Selainya jarum gitu. Karena saking laparnya. Tapi karena dengan membaca itu bisa jadi tahu-tahu begitu sekali kita bikin, rotinya jatuh. Pas rotinya jatuh, jarumnya keluar. Maka baca ini. Yang diawali juga jangan lupa kalau mau makan yang baca doa mah. Baca ini insya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan mudarat bahaya sedikit buat kita kalau kita baca. Minimal kita udah ikhtiar. Kita naik motor, baca doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah naik motor mau pasrah. Naik motor orang ada dua, mau naik mobil, mau naik sepeda, pokoknya naik kendaraan orang ada dua. Yang pertama nabrak, yang kedua tabrak. Udah selesai. Kita pasrah itu. Makanya kita tawakal kepada Allah dengan apa? Ya, ikutin rambu-rambu peraturan yang ada. Tadinya zaman dulu di perapatan itu sudah pernah ada lampu merah. Perapatan juga pernah ada lampu merah. Karena kenapa? Karena orang kalau lewat itu masih menghargai satu dengan yang lainnya. Di perapatan nih, dulu nggak ada lampu merah, sudah pernah ada tabrakan. Sebab dari sini orang yang seperti dia turun, motornya turun, jalannya turun. Negara soal sama, kamu mau duduk nggak? Ya anak saya lagi sakit, ya silakan duduk. Bapak, saya juga begitu. Bapak, saya juga begitu. Bapak, saya udah dari jam 8 di sini, sampai di belum jalan-jalan. Ternyata semuanya buru-buru. Karena udah semakin banyak manusia, semakin banyak kepentingan, semakin banyak keperluan, maka datanglah dibikinlah lampu merah yang ngatur lalu lintas. Karena kenapa? Karena manusia udah nggak bisa diatur, nggak bisa diatur. Udah nabrak, ada yang nabrak, balapan dia, zaman sekarang. Orang mikir duit, yang nanti gomelin. Agak tahu apa kalau bapak punya duit kan, bukan lagi. Coba lihat punya duit, kalau duit mau ganti. Kesabaran banget. Bang, apa lantas menunjuk gue gomelin? Jangan sekarang lagi. Gue tahu kalau kayak gini, gue tunjuk kita dulu, gue gak bakalan ninjuk. Tenang aja, terbawa hati, tapi kapan ya? Tenang. Ya kapan bisa bertenang? Belum kata keluar. Gak sabaran. Kayak gini, ada seorang santri datang ke rumah kiai.
sadar kalau ternyata dia gagal bawa STNK. Dia datang ke Pak Kiai, saya pulang takut ini. Emang apa takut? Saya nggak bawa STNK. Saya nggak bawa STNK. Lah, tadi itu kemarin berani. Saya berani karena saya lupa. Bener nggak? Kita kalau nggak tahu atau kita lupa itu berani bawa motor. Tapi begitu kita tahu kalau kita nggak bawa STNK, atas jadi berani apa takut? Takut. Tolong Kiai apain ke saya, lupain ke saya ini, biar saya pulang berani kasih ajian apa kek. Bener kata Kiainya, kasih apa Kiainya? Nih, kasih. Insya Allah yang selamat. Jangan dilihat, kalau langsung di kantor. Pak, dengan begitu sugestinya keluar. Wah, haji makin polisi kalau merem apa bakal melihat kan? Polisi merem. Tapi kalau polisi tidur, nggak bakal dan juga tidur. Dia pulang tuh, udah nggak pakai helm, pakai sarung, dia pulang. Wah, polisi ternyata pernah diberhenti polisi. Polisi wangun. Mana nih Pak? Nggak pakai helm, nggak pakai apa-apa. Surat ada kendaraannya. Ada di kemarin. Wah Pak, ini mah surat Majmu Syarif. Saya minta surat kendaraan Pak. Itu di dalam Majmu Syarif surat apa aja lengkap di situ. Ada surat Yasin, Waqiah, ada. Timbang surat STNK doang. Itu Majmu Syarif tadi saya baca pakai saya baca lengkap di situ. Ada istiqosa, ada ibadah, ada lengkap semuanya di situ. Saya nggak butuh ini Pak, saya butuh surat kendaraan. Tidak saya nggak bawa. Sim. Ada dikasih kan dari Kiai ini dari kajian. Kasih nih, lihat sama polisi. Yang di Pak, kok fotonya beda? Nggak tahu apa ini Pak. Ini SIM-nya bukan SIM Bapak ini fotonya. Ini SIM siapa? SIM saya. Wah, nggak bisa begitu Pak, Bapak SIM Bapak sendiri. Pak, itu saya dipinjemin sama Kiai saya. Kiai saya yang pinjemin aja terima. Masa Bapak ribut kaos saya? Gimana sih Pak? Kamu dari mana? Saya dari Ciposa, dari rumah Kiai, dari Cikiran, pakai Majmu Syarif nih. Memang saya sadar kalau saya kan, Kiai saya ngasih ini. Saya kata ngasih ajian, bacaan gitu. Kata kamu pinjemin sih sama Kiainya. Tapi gara-gara Kiai pinjem sih, alhamdulillah lolos. Lolos aja begitu. Karena kan begini, kalau kamu naik motor, kita naik motor, pakai peci, pakai koko, pakai sarung, nggak pakai sarung, nggak pakai celana dalam, nggak bakal dibilang polisi. Kata polisi orang gila lewat. Kalau kita pakai sarung, terus kalau ditilang kita nggak pakai peci, polisi belum nanya, kita udah minta maaf. Polisi siapa kita? Selamat siang, maaf saya Pak. Mau apa itu? Saya minta maaf juga, saya nggak pakai helm. Tapi buru-buru Pak, pengajian pakai helm. STNK ada Pak, nggak bawa di rumah. SIM sama STNK kan temenan Pak, sama satu tempat. STNK mesti kan temenan satu tempat ya. Oh juga bagaimana Pak ya? Kalian dilihat aja kita dari atas ke bawah, bener pulang aja. Iya, saya pernah ketangkap malam-malam bukan mobil, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, nggak pakai helm. Tahun berapa ya? Tahun 45 kan? Custom, saya udah haji ya di depan warung haji ya. Saya belok ke jembatannya kan dari arah Jembatan ke arah Taman Kota. Ternyata banyak di situ polisinya main di depan. Dari mana Pak? Saya udah minta apa aja Pak sama Bapak STNK saya nggak polisi. Mau dari mana? Pulang aja. Saya berusaha, saya periksa tes. Saya diperiksa. Ini apa nih? Kalau Bapak mau joko sama sebatang doang. Emang yang di sebatang.
Pak? Kalau ke baterai mana jemput ke baterai? Saya baca, oh berarti benar pulang aja. Udah dah, bisa bawa ini. Saya pulang, tuh lewat Cengkareng. Dulu jam situ masih banyak ribut becok. Pinggir jalan, sebentar dah, ketemu dulu. Ya Pak Ustaz, udah pulang mampir sini. Kayak sekarang. Saya 3 motor sama dari Tangerang, teman-teman ada dari CPR, ada dari Polis. Saya minta mampir. Akhirnya kita samperin. Ya ampun, Pak Ustaz udah pulang aja. Minta berkahnya, bukan buka aja, minta berkahnya. Astagfirullahaladzim. Bencong gitu kan. Baik banget, kasih aja. Kabur kita. Baca itu tuh, kalau sekiranya gini, kita kalau makan sesuatu yang kita nggak suka, takut membahayakan buat kesehatan kita, baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'as bisyai'un fil ardi wala bis samai wa huwa samiul alim. Baca, insyaallah nggak membahayakan buat kita. Kalau diajak makan sama temannya tuh, baca itu. Mudah-mudahan berbayar, mudah-mudahan berbayar. Bukan baca itu aja, emang gak enak bahasanya. Bukan, jangan sampai bayar pokok-pokok. Baca itu sebagai satu ikhtiar kita. Wafi riwayatin adapun di lain riwayat bacaatul balai tidak akan terkena bala atau musibah bagi orang yang baca itu. Sama kayak naik motor, bertawakal, udah hati-hati. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan apa? Mematuhi peraturan-peraturan lampu lalu. Pakai helm itu bagian ikhtiar. Itu helm ikhtiar. Jadi kalau kamu baca Bismillahirrahmanirrahim, kalau terjebak sama kelindes terjepek. Kan saya baca Pak Ustaz, kepala saya terjepek. Bingung sebelah. Belum baca itu juga harus pakai ikhtiar. Pakai helm belum juga masih kurang ikhtiar. Harus diklik, dikunci. Masih kurang kalau dikunci. Takut kena debu, tambahin plastik. Bungkus kepala pakai plastik. Masih kena mata sinar matahari, bungkus pakai plastik hitam. Biar kayak debus naik motor. Tapi apabila terjatuh, ya ada akhir. Mankola Wafir Tirmidzi dan Imam Tirmidzi meriwayatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mankola ila yumsi talata marrotin, barang siapa yang membaca di waktu sore 3 kali, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan dia dulu maka tidak akan terganggu jamahu oleh sesuatu tilkal lailatin pada malam itu. Jadi kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 3 orang serta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi at-tammati
ketiban lingkis, kemudian kita ketiban cecek sama kamu konyol, mau ketiban cecek, gila, cecek daman kali, apa cecek bawah, bukan ceceknya ketiban lingkis, jadi gua ketiban cecek sama ketiban lingkis, konyol gitu. Tapi barangkali kalau kita baca ini bisa jadi yang ketiban cuma cecek doang, ketiban lingkis nggak sama kita. Karena apa? Ya kita udah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya minta pertolongan aja. Banyak diminta pertolongan, mau buka usaha, ya Allah, aku minta pertolongan kepada orang terjadi rezeki saya. Ini warung saya mulai buka, ya Allah. Kalau rezeki hamba, ya Allah, ya Allah. Sambil begitu dengan doa. Yang menjauhi mau deketin. Kalau rezeki yang di atas, ya Allah, turunin. Kalau rezeki yang dalam bumi, kuarin. Kalau rezeki yang susah, mudahin. Baca begitu. Kan tetangganya bilang, baru dagang sebulan udah gila. Nggak begitu. Karena doa mukul ibadah. Doa itu pokok ibadah. Tembus kemanapun kalau kita berdoa. Sebab kalau kita udah tidur, kita nggak punya kekuatan, daya dan upaya. Kita pasrahin semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ketika kita tidur ada kecoa pengen masuk ke mulut kita, alhamdulillah begitu coba masuk ke mulut kita, sebelum masuk kecoanya pingsan karena saking bau. Juga jangan gitu. Atau ada bala musibah yang kita tidak tahu, dengan baca doa itu bagian daripada ikhtiar usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Dawud dan meriwayatkan dari Imam Abu Dawud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qala, barang siapa yang membaca inna yusbihu ketika pagi, al-yumsi dan sore hari, apa yang dia baca, Allahumma ini, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya asbahu di waktu pagi ini ushiduka, saya mempersaksikan padamu, wa ushidu hamalan arsika, dan saya menyaksikan, wa ushidu, dan aku bersaksi hamalan arsika, kalimat yang menampung aras, wa malaikatakan, dan para malaikat, wa jami' khalqika, wa jami' khalqika, dan semua makhluk-makhlukmu, innaka, sesungguhnya engkau, Allah, ya sesungguhnya engkau Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, wa anna Muhammadan abduka, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba-Mu, wa rasuluka, dan rasulnya. Ataka, siapa yang membaca ini suatu hal satu, siapa yang membaca ini ataqallahu rabbahu, maka Allah akan melepaskan seperempat ataqallahu ru'ahu minan nar, maka Allah akan melepaskan seperempat badannya, seperempat badannya dari api neraka. Paman kolah, maka barang siapa membacanya malam ini 2 kali, ataqallahu, maka melepaskan separuhnya siapa Allah, ataqallahu nisbahu, Allah akan melepaskan separuhnya minan nari, dari api neraka. Paman kolah talata, dan siapa orang yang membaca itu 3 kali, ataqallahu talata arba'ihi minan nar, maka Allah akan melepaskan badannya itu sepertiga daripada badannya. Fa'in qolaha arba'an, maka barang siapa
barang siapa yang pagi dan sore. Maka gini, kita bangun, kamu bangun tidur nih, dan kamu ada kita dan saya sama kamu. Kalau bangun tidur, habis bangun tidur apa yang dibaca? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makan di rumah, nggak harus semua, nggak harus misalnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bangun tidur yang dibaca itu karena kenapa? Tidak ada kenikmatan yang paling enak ketika kita tidur terus bangun. Kamu bilang begini, ya Pak Ustaz, Bang Haji, paling enak memegang mungkin 100 juta. Kamu pengen megang 100 juta tapi pagi gak bangun-bangun? Hah? Mau gak? Gak mau kan? Atau megang ceban doang tapi pagi bangun? Mendingan megang ceban tapi pagi bangun. Berarti jangan menilai sesuatu itu dengan materi. Bangun pagi aja kita bangun, bisa melek mata, bisa bangun ke kamar mandi, itu nikmat yang gak ada duanya. Kamu mau bangun tidur tapi bangun, tapi dapat duit 100 juta, tapi seru. Kamu mau bangun, pembuatan doang. Lam. Rumahnya nangis banget. Netes uang. Ini uang sekitar 100 juta bisa pulang. Dia ngetik, nggak usah mak, mendingan sehat daripada 100 juta. Mendingan jadi orang susah tapi sehat daripada udah susah tapi sakit. Makanya gini, jangan melihat itu, jangan yang gue enak banget tuh naik mobil Alphard. Bukan itu, masih enakan naik Supra. Kata orang yang gak punya Alphard, kata yang punya Alphard enak saya apa tapi punya Sopun. Berarti kan gini, rezeki itu bukannya duit doang. Ini kamu nih ketemu temen-temen itu rezeki. Masa orang rezeki banget pengen punya duit, banyak duit, beli rokok nggak sebatangan. Orang-orang dituntut di masa beli sesuatu. Kalau nongkrong tuh bosnya seblok, tapi di nongkrongan nggak ada temennya. Mau ngabisin sama siapa tuh rokok? Yang enak tuh rokok tinggal 2 batang. Yang enak rokok tinggal 2 batang, temennya ada 10 orang. Ibu tentu. Ada yang pulang lama-lama, ada yang pas mau pikiran juga biar nyedoknya lamaan. Karena begitu, makanya kalau punya rokok ada teman jangan ngeluarin, jangan ngeluarin kayak keris. Satu doang dibuat. Nasi aja. Berapa besok yuk nih, besok ini bareng-bareng nih. Mau ngisep uang modalnya. Temen itu rezeki lebih berharga daripada duit. Kita nggak punya duit tapi ada teman, kita bisa pergi kemana-mana. Tapi kalau kita punya duit tapi ada teman, kita bisa trek, bisa ikut kemana-mana. Tapi dia enak sendiri. Di sini nih ngaji, nggak ada temennya, 1 doang. Saya juga nggak ajar, 1 doang. Maka teman itu rezeki yang jangan kita sia-siain. Teman itu rezeki, jangan asumsi rezeki itu duit. Ada mulus, nggak ada mulus, mampus. Teman itu rezeki, dengan buku duit kita bisa ketawa. Di rumah kamu ngobrol sama bapak bisa ketawa nggak? Bisa. Berantem iya. 2 menit doang udah, sisanya ribut. Makanya bangun pagi itu rezeki yang tak terhilang. Pengen nggak bangun tapi udah
pengen real punya cuma sepeda tapi bapak sehat. Mendingan punya sepeda tapi bapak sehat. Nah, makanya itu Nabi itu bilang doanya Nabi. Saya sering bilang Nabi itu kalau doa wa ja'alni miskinan wa amitna miskinan wa sunna yawmal qiyamati fi jumratil masakin. Nabi doanya itu, ya Allah jadikan saya orang miskin. Nabi doa wa amitna miskinan, ya Allah matikan saya kata Nabi dalam keadaan miskin. Wa sunna yawmal qiyamati fi jumratil masakin, ya Allah nanti akhirat kumpulin saya bersama orang-orang miskin kata Nabi. Kalau orang miskin mah kalau mati, kalau miskin kalau mati digotongnya enteng, orang cuma putus jarang makan enak, gotongnya enteng, pertanyaan bukunya kagak banyak, punya mobil tanya malaikat punya mobil kayaknya enak pun. Saya mah nanya Mbak, kata malaikat, Mbak kalau punya mobil kan saya mau tanya belinya dari mana tuh mobil, dipakai buat apa mobil? Agak saya nggak punya mobil, punya motor, ngedek gua lagi aku. Kata malaikat emang kalau orang miskin mah sensitif, nggak nanya gua apa, Bang kalau beli motor dari mana, kalau udah punya motor pakai buat apa? Gua nggak punya motor, gua adanya sepedanya doang. Sepeda juga boleh dibagi, gua kurang, boleh dibagi. Ya. Amalnya jadi sisanya, sisa amal hartanya dia jadi dikit. Kalau orang kaya banyak, kalau orang kaya di akhirat ya itu masih ngitung aja badannya berapa, yang di bank berapa, di dunia miskin ketinggalan, yang kaya duluan kembali gitu. Pokoknya orang kaya masuk surga di belakangan. Mau cepat apa mau duluan masuk surganya? Mau duluan, miskin aja dan kaya. Kalau itu jadi gembel. Jangan ya, nih kita kita bilang begini, ini begini enak ya, begini enak kan? Kita nggak ngerasain nikmat begini nih. Kalau tangan kita belum kena semua, segini doang, pegang handphone, jatuh, asam urat tuh, pegang handphone jatuh, nggak bisa, akhirnya pakai tangan dulu. Kalau telepon begitu, takut semua. Ini nikmat begini nih, satu jari ada. Allah nggak kasih kenikmatan buat kita bisa bengkok, tapi dikasih duit 1 miliar, mau nggak? Kagak enak. Ini lucu, kita aja lucu ini. Masya Allah, orang sebelahnya malu-malu belum kaya, belum gini aja. Baru saya gak juga kayak gak banyak begini gak aku. Ini mau begini aja. Kayak gak aku. Bisa bengkok. Kalau lempeng aja mobil nggak ada apa. Coba mobil lempeng aja. Cuma bisa bawa orang nggak bawa hasil. Kenapa bilang bawa hasil? Karena masih dalam mobil luarnya. Bengkok itu mobil. Masuk lempeng mobil nggak kena malah tambah apa terus untuk iya. Itu yang kecil aja bengkok. Saya mau kasih 10 juta, nggak usah 10 juta, motor kan ada yang terbang, kasih cuma 10 juta nggak bisa bengkok, gini aja, pegas aja, ngeri bingung, orang-orang gini mah, jadi jangan materi aja, bangun pagi sebuah kenikmatan yang luar biasa, ketika kita tidur, kita menjadi orang yang mati seketika, tidak ingat apa-apa. Begitu kita bangun, masya Allah, kita bisa melihat dunia lagi. Itu nikmat. Makanya nikmat yang ada itu dimanfaatkan. Karena pada akhirnya kita diangkat secara perlahan. Dan pada akhirnya diambil lagi sama yang punya nikmat. Ini apa itu? Gue masih bagus. Karena pelan-pelan dia
gigi. Dulu kita punya gigi. Dulu kita waktu lahir ada nggak giginya? Tapi alam pas dulu lahir giginya belum tahu. Kalau giginya lengkap, kalau pas lahir nih gigi kita lengkap. Kalau kita nyusu sama mama kita, nenek mama kita, kamu sudah putus katanya mama kita. Nanti ya, tapi kan aku nggak kasih itu. Gak ada giginya. Dapat usia 2 tahun, 3 tahun baru mulai tumbuh giginya tuh pas ketiga. Makanya nyusuin dalam Al-Quran itu awal ini kami lagi 2 tahun. Anak bayi pas sudah 2 tahun giginya udah lengkap. Kalau nyusuin akhir 15 tahun. SMP nyusuin di mobil rumahnya. 2 tahun kenapa kalau udah 2 tahun giginya udah lengkap? Tapi nanti giginya akan rontok tuh. Kita lagi makan ini copot gigi satu mak. Udah buang, mana yang copot di atas? Kalau gigi atas buangnya ke bawah. Kalau gigi 4 ke bawah buangnya ke atas. Sambil bilang apa tuh? Dulu kita diajarin sambil bilang apa? Kayak tikus ganti gigi gua yang lebih bagus ya. Tikus. Kita gantinya sama tikus. Karena tikus giginya kuat. Padahal kita gantinya sama Allah. Ya Rob, dan ini saya copot seperti gigi tikus. Karena gigi tikus kuat. Jangankan kayu, kertas aja cuma plastik aja digigit. Itu tunggu tuh semuanya lengkap. Ntar kalau udah tua ya hilang satu-satu. Pada lengkap-lengkap. Nanti yang kurang kuat pater-paterin giginya. Paterin itu. Ayo kita baca yang diajarkan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu amlata arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika innaka anta la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Dibaca itu 1 kali, 1/4 bagian tubuh kita bebas dari neraka. Baca sekali, dibaca 2 kali, setengah daripada badan kita bebas dari api neraka. Dibaca 3 kali, 1/3 dari badan kita bebas dari api neraka. Dibaca 4 kali, 1 badan kita bebas dari api neraka. Baik, sampai di sini. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan?